Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Demi memperkuat pembentukan karakter dan nilai spiritual dalam dunia pendidikan, Komisi 8 DPR RI mendukung rencana pembukaan Fakultas Kedokteran berbasis spiritual di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Bali. Komisi 8 DPR RI mendukung rencana pembukaan Fakultas Kedokteran berbasis spiritual di Universitas Hindu Negeri atau UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Bali. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan daya saing pendidikan tinggi keagamaan sekaligus memperkuat pembentukan karakter dan nilai spiritual dalam dunia pendidikan. Dalam kunjungan kerja pengawasan ke UHN Bali, anggota Komisi 8 DPR RI Iqbal Romzi menyebut Fakultas Kedokteran berbasis spiritual memiliki keunggulan identitas sebagai ikon pendidikan di Bali. Konsep ini berpotensi menarik minat masyarakat dan memperkuat daya saing di tingkat global. Iqbal menekankan pentingnya distribusi anggaran Kementerian Agama yang proporsional dan berkeadilan agar pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di berbagai daerah terus berjalan. Yang kira-kira mampu menggait pasar pendidikan, sehingga dengan demikian Bali betul-betul memiliki ikon tersendiri, khususnya wacana dan mungkin sudah bukan wacana, tapi sudah upaya yang sudah dicanangkan untuk membuka fakultas kedokteran yang tentu saya katakan tadi harus punya ikon tersendiri, sehingga kedokteran yang akan fakultas kedokteran yang dibuka itu memiliki daya tarik sendiri dan sudah barang tentu bisa menarik ke pasar untuk bagaimana mereka belajar di sini mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda, mumpuni kemudian memiliki keunggulan dan daya saing global. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah berperan penting untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi keagamaan yang unggul dan berdaya saing. Terobosan ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang kuat secara intelektual maupun spiritual. Dari Denpasar, Bali, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendukung penuh gagasan Presiden agar sawit lebih banyak dikelola dan dimanfaatkan di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan energi nasional melalui pengembangan biodiesel. Dalam rapat paripurna ke-19 tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga minyak kelapa sawit alias tidak didikte negara lain. Anggota Komisi 4 DPR RI Agus Ambojiwa senada dengan hal itu. Menurutnya, harga sawit domestik masih sangat dipengaruhi pasar internasional dan kebijakan negara tujuan ekspor. Agus mendukung penuh gagasan Presiden agar sawit lebih banyak dikelola dan dimanfaatkan di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan energi nasional melalui pengembangan biodiesel. Itu apa yang disampaikan Presiden bahwa ke depannya kita jangan diatur oleh negara luar tentang harga, menentukan harga. Kita DPR sepakat apa yang disampaikan Presiden, sebaiknya sawit itu kita kelola sendiri, kita manfaatkan sendiri, kita gunakan untuk kepentingan kebangsaan dan negara kita, khususnya menjadi solar. Karena itu cuma memang sekarang harus mempersiapkan industri untuk menuju ke situ. Nah, olehnya itu pemerintah sekarang sudah melakukan langkah-langkah itu, termasuk ada B20, sekarang sudah sampai B50 ya. Ya tentu DPR sangat mendukung dan merespon itu langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi dan problem persoalan yang terjadi selama ini karena kita diatur oleh negara luar. Selain memperkuat regulasi tata niaga, kesiapan industri nasional juga perlu mendapat dukungan, seperti penguatan infrastruktur produksi, teknologi pengolahan, distribusi energi, hingga dukungan investasi. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Tim Was Haji DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan fokus utama menjelang puncak ibadah haji adalah memastikan seluruh jemaah Indonesia dapat berkonsentrasi mempersiapkan diri, terutama saat wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Kesiapan layanan secara menyeluruh merupakan hal penting dalam melancarkan rangkaian ibadah menjelang puncak haji tanggal 26 Mei 2026. Anggota Tim Was Haji DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat berkonsentrasi mempersiapkan diri menghadapi puncak haji, terutama saat wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Kondisi kesehatan jemaah, ketersediaan bus,
dan ketepatan waktu keberangkatan harus menjadi prioritas, sehingga tidak terulang lagi kasus jemaah tertahan atau terlambat menuju lokasi puncak haji. Siapa calon jemaah haji yang akan murur dan tidak murur untuk kemudian nanti mendapatkan perhatian yang proporsional dari tim PPIH. Dan juga kami juga pasti akan memastikan terkait dengan transportasi yang akan dipergunakan untuk ke Arafah dan kemudian nanti ke Mina. Dan dari Mina nanti ke Mekah, itu pasti akan kita prioritaskan untuk diperhatikan. Karena kalau ini juga tidak kita pedulikan, ya kita khawatir terjadi kayak kasus-kasus yang dulu, pemberangkatan calon jemaah haji ke Arafah terhambat ataupun tidak lancar gara-gara transportasi yang tidak tepat waktu. Demikian juga kondisi perkemahan di Arafah maupun juga di Mina tentu akan dipastikan bahwa betul-betul sudah sangat siap. Tim Was Haji DPR RI menegaskan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh persiapan puncak haji, mulai dari kondisi kesehatan jemaah, penyiapan skema murur, kelancaran transportasi, hingga kesiapan tenda di Arafah dan Mina. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya kewaspadaan global atas penyebaran hantavirus di sejumlah negara. Penguatan pengawasan kesehatan, deteksi dini, serta kesiapan pemerintah dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya virus ke Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Pemirsa, munculnya kasus hantavirus di sejumlah negara menjadi perhatian dunia internasional termasuk Indonesia. DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan langkah memperketat pencegahan terutama di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Munculnya kasus hantavirus di sejumlah negara menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia. DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan memperketat langkah pencegahan, terutama di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, pemerintah tidak boleh menganggap remeh ancaman hantavirus. Seluruh kementerian dan lembaga diharapkan meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta mitigasi secara menyeluruh agar penyebaran virus dapat dicegah sejak dini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sepanjang tahun 2024 hingga 2026, tercatat 256 kasus suspek hantavirus dengan 23 kasus hantavirus terkonfirmasi di sejumlah wilayah Indonesia. Tren kasus juga menunjukkan peningkatan dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026. Komisi 9 DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan tracing, kesiapan fasilitas kesehatan, dan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting
menyusul laporan penyebaran Andes hantavirus di luar negeri yang diketahui dapat menular antar manusia dan memiliki tingkat kematian cukup tinggi. Tapi juga bisa menyebar antar manusia. Yang kedua, angka kematiannya tinggi, 35% sampai 50%. Kemudian vaksinnya belum ditemukan dan obatnya juga belum ditemukan, sehingga obat-obat yang ada hanya suportif untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena menular antar manusia ke manusia, maka pemerintah harus serius mengamati pergerakan penyakit ini meskipun penyakit ini belum masuk ke Indonesia. Padatnya kawasan Masjidil Haram jelang puncak ibadah haji menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan jemaah di Tanah Suci. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, di tengah jutaan jamaah yang memadati area Masjidil Haram, tim pengawas haji DPR RI terus memastikan seluruh layanan bagi jamaah Indonesia berjalan optimal. Mulai dari transportasi, kesehatan, konsumsi, akomodasi, hingga pola pergerakan jamaah agar pelaksanaan ibadah haji tetap aman, nyaman, dan lancar menjelang fase Ar-Musna. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami, Marianto dari Makkah, Arab Saudi. Pemirsa TV Parmen dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kawasan Masjidil Haram, tepatnya di Jumairah Jabal Omar, Makkah, Arab Saudi. Suasana di sekitar Masjidil Haram terlihat semakin padat oleh jutaan jemaah dari berbagai negara yang datang untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh sejak waktu sholat subuh hingga malam hari. Arus pergerakan jemaah menuju Masjidil Haram terus meningkat. Pemirsa, kondisi cuaca di kota Mekah saat ini mencapai 47 derajat Celcius. Suhu panas ekstrim ini menjadi salah satu tantangan bagi para jemaah, khususnya jemaah lanjut usia. Oleh karena itu, jemaah diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi air putih secara cukup, menjaga pola makan, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari agar tidak mengalami dehidrasi dan kelelahan. Sementara itu,
Tim Was Haji DPR RI atau Tim Was Haji DPR terus melakukan pemantauan terhadap pelayanan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Sejumlah titik layanan telah dikunjungi oleh Tim Was, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah. Dalam kunjungan ke sektor akomodasi, Tim Was Haji DPR RI meninjau penginapan Al-Hidayah yang berjarak sekitar 12 km dari Masjidil Haram. Jarak ini dinilai tidak sesuai dengan keputusan Panja Haji Komisi 8 DPR RI yang menetapkan jarak maksimal penginapan jamaah yaitu 4,5 km dari Masjidil Haram. Tidak hanya terkait jarak, Tim Was juga menemukan berbagai kendala di lokasi penginapan, di antaranya kondisi kamar mandi yang bocor hingga merembes ke area tempat tidur jemaah. Selain itu, fasilitas ibadah dan tempat wudhu dinilai masih belum memadai. Di Tower 6 penginapan Al-Hidayah hanya tersedia 2 tempat wudhu untuk melayani sekitar 1.800 jemaah. Di sektor konsumsi, Tim Was Haji DPR RI memberikan apresiasi kepada penyedia layanan makanan. Menu yang disajikan kepada jemaah dinilai sudah lebih baik dan memiliki citra rasa Nusantara yang sesuai dengan selera jemaah Indonesia. Selain kualitas makanan, kebersihan dapur dan proses distribusi makanan juga menjadi perhatian dari Tim Was. Selanjutnya di bidang transportasi, Tim Was menekankan pentingnya kesiapan armada bus yang digunakan oleh jemaah, terutama menjelang puncak pelaksanaan haji di Ar-Muznah. Tim Was meminta agar seluruh armada dipastikan dalam kondisi layak operasi, tepat waktu, dan memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi jemaah, khususnya jemaah lansia dan berisiko tinggi. Sedangkan di sektor kesehatan, Tim Was meninjau kesiapan pos kesehatan dan tenaga medis yang bertugas memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Dalam kondisi cuaca panas ekstrim, jemaah dihimbau agar tidak memaksakan diri beraktivitas secara berlebihan dan segera memeriksakan kondisi kesehatannya apabila merasakan lelah atau mengalami gangguan fisik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemantauan dan kinerja Tim Was Haji DPR RI di Tanah Suci. Tetap pantau terus TV Parlemen untuk mengetahui informasi dan updating terkini mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Saya Marianto melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih reporter Marianto atas laporan kondisi terkini Haji 2026 langsung dari Mekah. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mental health ini kadang di zaman sekarang kayak apa sih bisa-bisanya aja. Penyakit mental nih ya, gangguan mental itu tidak berdarah, ya. Kemudian juga tidak menimbulkan luka. Jadi orang menganggap sebelah mata. Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita tidak boleh ada pengabaian dulu terkait dengan ini situasi kita loh, begitu. Kondisi ini harus kita akui ada dan harus kita bersama-sama mencari jalan keluar. Saat ini Komdiji sedang fokus untuk memastikan kalau usia-usia tertentu aja yang bisa mengakses media sosial, pembatasan. Hanya orang-orang yang sudah matang saya kira, yang mereka bisa dengan nyaman berselancar di sana dan survive gitu. Ya. Jadi bayangkan orang tua aja itu kadang-kadang suka kena mental. Ini adalah semacam kita membangun pagar agar supaya pagar itu bisa melindungi anak-anak kita gitu. Hari gini ini masih ada orang-orang yang takut gitu institusinya. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta, tapi juga termasuk di pesantren dan lain-lain. Jadi saya kira penting sekali kita ini punya satu tujuan, kita menyelamatkan anak bangsa. Kemenkes itu ada layanan healing 119 ID. Kalau kita ada masalah terkait dengan mental, kejiwaan dan sebagainya, cari pertolongan maksudnya.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama Anggun Oktarini. Terima kasih Zia dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit di hari ini. Yang pertama ini datang dari DPR tetapkan 68 rancangan undang-undang prioritas dalam program legislasi nasional. Jika kita bisa melihat bersama ini ada beberapa media yang membahas terkait DPR RI menetapkan sebanyak 68 rancangan undang-undang prioritas dalam program legislasi nasional sebagai langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemirsa, penetapan prolegnas prioritas ini menjadi komitmen DPR RI bersama pemerintah dalam menghadirkan regulasi yang mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari penguatan sektor ekonomi, perlindungan sosial, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, kini DPR RI menegaskan bahwa setiap pembahasan rancangan undang-undang ini akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan juga mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya. Tentunya melalui prolegnas prioritas tersebut, DPR RI juga ingin memastikan bahwa proses legislasi berjalan lebih terukur dan tepat sasaran, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat. Pemirsa, selain mempercepat pembahasan regulasi strategis, DPR RI menilai penyusunan prioritas legislasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang Indonesia. Tentunya dengan sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan juga seluruh elemen masyarakat, ini diharapkan pembentukan undang-undang ini dapat semakin adaptif terhadap dinamika nasional maupun global. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini yang menjadi headline di media online membahas mengenai DPR dukung semua program pemerintah selama untuk kesejahteraan rakyat. Jika kita lihat bersama nih pemirsa, ini pembahasan mengenai DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat maksud kami. Dengan dukungan tersebut diberikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan tentunya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kini DPR RI memandang sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan nasional, terutama pemirsa di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, ini ada DPR RI juga menekankan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tetap disertai dengan pengawasan yang konstruktif demi memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Baik pemirsa, DPR RI berharap seluruh program yang dijalankan pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. Tentunya dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan juga DPR RI, diharapkan di sini berbagai tantangan nasional dapat dihadapi bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan juga berkeadilan. Pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini membahas mengenai DPR tetapkan 68 rancangan undang-undang prioritas dalam program legislasi nasional serta DPR dukung semua program pemerintah selama untuk kesejahteraan rakyat. Saya Anggun Oktarini, kembali ke Zia. Baik, terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.